Masih bertahan atau mau dibaptis? Oh jangan. Eh? Bertahan? Kalau nggak pakai baptis apakah mau bertahan dalam kemudah-mudahan? Ya. Bang Bima, di antara 25 rasul, kenapa hanya satu rasul yang didoakan oleh umatnya? Yang mana itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya itu sezaman dia lah. Sampai sekarang lu Bang, sampai sekarang jangan bilang sezaman dia. Bahkan abang, apabila abang tidak berselawat, tidak membaca doa tersebut, doa abang tidak akan diterima. Jangan. Ya memang di dalam konsep Islam itu sebenarnya nggak boleh ada kemusyrikan. Kemusyrikan itu menyekutukan Allah. Makanya itu kalau seorang Rasul itu nggak boleh dilebihi sebenarnya dari Allahnya. Tapi kenyataannya? Nah itu kan kita nggak tahu, gini aja lah. Kan dari zaman 700 sampai sekarang itu kan 1400 tahun Bang Pendi. Benar. Perkataan seminggu yang lalu sama yang sekarang itu bisa beda nilainya. Jadi pergeseran nilai tentang Tuhan ini bisa terjadi gitu loh Bang Pendi. Dan saya bukan orang yang dalam arti kata, saya menganggap Rasul tuh ya memang ruh kudusnya ada waktu itu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu. Dan satu-satunya ya, saya berpikir semalam nggak live ya. Saya semalam berpikir begini ya. Apakah Allah ada memerintahkan kepada saudara-saudara muslim untuk berpegang pada dua hal, pada Al-Quran dan hadis? Ya. Atau itu hanya perintah Nabi Muhammad SAW untuk berpegang dua hal? Nah, saya cari dalam Al-Quran, saya ketik di Google, saya cari, adakah Allah menyuruh kita untuk berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis? Atau itu hanya perintah baginda, berpegang pada dua hal? Iya, secara. Nah, habis itu, bisakah kita beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Nabi Muhammad? Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa, karena atiullah selalu amri minkum, sama dengan bahasa Yesus seperti ini. Kalau yang sebelumnya bagaimana? Kalau yang sebelumnya bagaimana? Maksudnya? Saya belum menemukan ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyuruh kita berpegang pada dua hal, pada Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa Nabi Muhammad menyuruh untuk berpegang pada dua hal? Paham tuh Bang Pendi. Jadi memang ketika seorang Rasul sudah diutus, dia sebagai legasi. Jadi kalau di surat apa itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah perkataan Allah juga. Di surat berapa itu Bang Pendi, tahu nggak di surat berapa itu? Yang jadi Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Nggak berani dia mengatakan sesuatu yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Allah itu pantang bagi dia, ya kan? Jadi Allah, Rasul dan Firman itu satu, gitu, wujudnya satu. Berarti mau sama-samain dengan Alkitab, dengan iman Kristen. Yes, aku dan Bapa adalah satu. Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Kami orang Kristen tidak bisa menerima Bapa tanpa menerima Yesus. Iya. Atau kami menerima Yesus saja tapi kami menolak Bapa, itu tidak bisa. Iman abang ikut-ikutan kami. Enggak, memang konseptualnya kayak gitu. Di dalam Islam pun ada. Di mana tertulis dalam Al-Quran begitu? Itu perkataan Rasulullah yang bahwa, saya lupa, jarang buka Quran di surat berapa tuh. Pokoknya juz 2930 lah, bahwa Muhammad tidak bisa berkata-kata sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah gitu. Itu kan klaimnya Muhammad, Bang Bima. Itu kan klaimnya Muhammad dalam Quran. Padahal Quran ini semuanya hadis. Bukan. Itu kan klaimnya Muhammad. Perkataan itu keluar dari mulut Muhammad nggak? Al-Quran, perintah Allah. Enggak. Perkataan tadi loh, tidaklah apa yang dikatakan aku itu adalah keluar dari selain dari apa. Itu kan perkataan Muhammad kan? Emangnya ada. Oke, sekarang kita coba cek begini ya Bang Bima. Ketika Musa mengklaim dia itu menerima wahyu, mendapatkan firman, diutus oleh Allah ya. Dia dikasih. Nanti kalau orang Israel nggak percaya ya bahwa aku ini, Bang Pendi ngopi pula nih, nggak kedengeran. Sorry Kak, udah. Lanjut. Sebentar. Karena aku live kan ini. Oke, siap Kak, siap. Sorry. Kalau di YouTube nggak kedengeran. Jadi
Lalu Tuhan bilang begini, kamu dikasih signs and wonder, tanda-tanda dan mujizat. Dikasih mujizat supaya orang Israel itu percaya dia diutus. Ya. Nah, kemudian para nabi itu diberikan namanya nubuatan. Jadi bagaimana caranya mengecek nabi palsu dan nabi asli? Caranya adalah nubuatannya terjadi apa enggak, begitu. Karena tugasnya salah satu pada nabi adalah bernubuat. Kenapa nubuatan? Karena Tuhan di dalam Alkitab itu mengklaim hanya dia yang tahu masa depan. Sehingga Tuhan berkata begini, kalau seorang nabi itu bernubuat, dia kasih tahu nanti akan terjadi begini demi namaku, dan nubuatannya itu nggak terjadi, itu nabi palsu. Berarti dia nggak pernah dapat firman daripada aku. Tapi kalau yang dia sampaikan itu terjadi, berarti dia itu utusanku, dia benar-benar nabiku, dia benar-benar mendengarkan firmanku. Nah, itu caranya kita ngetes, caranya kita menguji. Nah, ketika Musa mendapatkan 10 hukum Taurat ya di dalam Alkitab kami, itu bangsa Israel mendengar suara Tuhan, Pak. Mereka melihat dan mereka ketakutan itu. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 4 ayat 30 ayat 28 sampai dengan 32, di situ dikatakan bangsa lain manakah yang pernah mendengar suara Allahnya dan tetap hidup seperti kamu? Jadi Musa diberikan tanda-tanda, diberikan mujizat, kemudian disaksikan oleh seluruh bangsa Israel, sehingga ketika 10 hukum Taurat itu turun, orang Israel tahu itu hari apa, Pak. Mereka memperingatinya sebagai hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot, yaitu hari raya turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai, dan itu dirayakan tiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan. Tahu mereka kapan tanggalnya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Muhammad mengklaim saya menerima begini, dia mengklaim dia menerimanya dalam mimpi tanpa saksi. Ketika saya menyelidiki malam Lailatul Qadar, Muhammad mengklaim dia diperlihatkan dalam mimpi, kemudian dia dibuat lupa. Sehingga carilah sendiri pada malam-malam ganjil bulan terakhir bulan Ramadan. Dia nggak tahu kapan. Makanya ulama Anda nggak sepakat kapan itu malam Lailatul Qadar. Kalau malam Natal kami ngerti, Pak, kapan, karena Alkitab memberikan clue-nya kapan Yesus itu dilahirkan. Kalau pada waktu Musa menerima 10 hukum Taurat, pada waktu dia diutus, itu ditulis di dalam Alkitab kami dengan tanda-tanda, dengan mujizat. Di dalam Quran kan juga ditulis, Pak, Musa diberikan mujizat dan tanda-tanda. Nah, kemudian itu malam Lailatul Qadar, ya, ketika dia mengklaim dia menerima kitab, itu tentang mimpi. Kemudian ketika dia menerima wahyu pertama di Gua Hiro, itu mimpi, Pak. Ketika Isra Miraj itu mimpi. Nah, jadi ketika orang Kristen, Bapak baca bukunya Yohanes Damaskus, judulnya adalah The Heresy atau bidat-bidat. Ya. Orang Yohanes Damaskus itu orang Arab, Pak. Dia orang Arab Kristen. Ya, dia berbahasa Arab. Bukunya bertulisan Arab. Ketika ditanya, bagaimana nabimu bisa menerima kitab ini yang dia klaim kitab ini berasal dari surga? Nabimu mengatakan dia menerimanya dalam tidurnya, dalam mimpi. Dia ketawa, Pak, Santo Yohanes Damaskus, Pak. Kami orang Kristen ketawa kalau ada dengar seorang nabi menerima kitab dalam mimpi. Karena bukan hanya nabi Bapak saja yang mengakui dia menerima kitab dalam mimpi, tapi di dalam kekristenan itu ada satu bidat namanya gereja Mormon atau Mormonisme. Joseph Smith ini mengaku menerima kitab dalam mimpi. Dan ketika kita tanya kitabnya mana, nggak ada katanya. Dia menerimanya dalam bentuk lempengan emas. Kalau nabi Bapak menerimanya dalam bentuk lembaran-lembaran kulit. Itu yang nabi Anda klaim. Setiap nabi mendapatkan suhufan, lembaran-lembaran kitab. Kitabnya mana, nggak ada, Pak. Karena nggak ada saksinya. Betul nggak? Malam Lailatul Qadar nggak ada saksinya. Isra Mi'raj saksinya siapa? Kalau Anda baca di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179 dan halaman 330, sorry. Isra Mi'raj halaman 330, sorry. 179 itu ketika dia menerima wahyu pertama. Halaman 330 Bapak baca di situ di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1. Dia sedang berada di rumah janda bernama Umi Hani dan dia mimpi dia di Isra Mi'rajkan. Gak ada saksi, Pak. Dan ketika orang pagan Quraisy mendengarkan itu, mereka banyak yang murtad nih pada waktu itu, banyak yang gak percaya. Bagaimana mungkin ini gak ada saksinya? Ketika Yesus mati, saksinya banyak, Pak. Ketika Yesus bangkit, saksinya banyak, Pak. Tentara-tentara itu menyaksikan yang menjaga kubur Yesus. Ya. Ada 500 orang yang menyaksikan kebangkitan dia selama 40 hari berturut-turut. Tuhan itu menampakkan diri
setelah dia bangkit. Saksinya 500 orang di dalam Alkitab kita, 1 Korintus 15. Ketika dia naik ke surga, itu saksinya 120 orang. Jadi kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga itu punya saksi, dan mereka menuliskannya dalam kitab. Sehingga kami ini tidak bersyahadat, kami bersaksi, enggak. Tapi kami percaya, kami beriman akan apa yang ditulis oleh para rasul dan para nabi, kesaksian mereka. Karena itu para nabi dan para rasul berkata begini, Pak. Semua ini kami tuliskan kepadamu supaya kamu percaya dan memperoleh iman di dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya kamu beroleh iman kepadanya. Kamilah saksi kematiannya. Kami menyaksikan bagaimana dia dihukum dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Bukti arkeologinya banyak, Pak. Kalau kita bicara sejarah kematian Yesus, bukti kebangkitannya pun adalah munculnya gereja. Kenapa? Karena ketika Yesus mati, dia bukan pemimpin politik, ya. Ketika Yesus mati, Bapak baca di dalam Alkitab, itu bubar, Pak, murid-muridnya jadi nelayan lagi. Tapi karena dia bangkit, lahirlah gereja. Mereka memberitakan Injil dengan berapi-api karena percaya kebangkitan Yesus. Mereka nggak takut mati. Kenapa? Karena mereka tahu, oh, ketika aku disatukan dalam iman dengan Tuhan kami Yesus, kami juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Munculnya gereja, adanya gereja itu membuktikan kebangkitan Yesus. Kalau Yesus mati, nggak ada gereja, Pak. Bubar gereja, Pak. Bubar, Pak. Kekristenan itu nggak ada. Karena dia bukan pemimpin politik. Kami tidak mengikuti seorang nabi yang mati. Nah, tadi Bang Pendi sudah mengatakan bukti salah satu klaim Yesus bahwa dia bukan manusia seperti Anda dan saya. Yesus mengklaim begini, aku telah turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Buktinya adalah dia bangkit dan dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa. Kembali, artinya tadinya dia turun dari atas, Pak. Dia kalimatullah alqaha ila Maryam. Dia adalah kalimatnya Allah yang turun ke dalam rahim Maryam. Dia turun. Untuk apa? Untuk menebus kita, menyelamatkan. Itu misinya dia. Yesus berkata, untuk waktu dan saat seperti ini aku datang dan dilahirkan. Supaya aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu adalah tugas yang aku terima dari Bapakku. Itu perkataan Yesus. Memang dia datang untuk menebus kita, mati bagi kita. Setelah itu dia bangkit dan dia kembali ke tempat di mana dia berada. Dia berkata, aku kembali kepada Bapa, ke tempat di mana aku sebelumnya berada. Karena dia bukan berasal dari manusia seperti Anda dan saya. Makanya kelahiran Yesus tidak sama. Dia bukanlah hasil reproduksi daripada Adam. Dia bukan hasil reproduksi dari spermanya Adam. Yesus adalah inkarnasi firman. Firman yang menjelma menjadi manusia. Firman yang turun di dalam rahim Maria, mengambil rupa seorang manusia. Anda mungkin hanya melihat kemanusiaannya, tetapi dia tidak punya dosa, Pak. Karena itu dia menjadi Tuhan. Ya, makanya tadi Bapak mengatakan, aku tidak mungkin bisa beriman kepada Allah kalau aku tidak beriman kepada Muhammad. Anda kan tidak, kan Al-Quran berkata begini, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Durhaka kepada Rasul sama dengan durhaka kepada Allah. Anda nggak bisa membedakan mana Allah, mana Rasul, kan begitu. Sehingga Anda mengatakan Rasul Anda maksum. Enggak, Rasul Anda enggak maksum, Pak. Yang maksum itu hanya Tuhan Yesus. Al-Quran hanya mengatakan Isa satu-satunya anak yang suci. Tidak pernah dikatakan Muhammad itu suci, tidak punya dosa. Bahkan di dalam Quranmu dikatakan nanti dosa-dosamu akan diampuni, insya Allah, katanya begitu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu, wahai Muhammad. Kalau Isa tidak punya dosa, makanya Isa tidak pernah berdoa, jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Gak pernah, Pak Pima. Itu yang mesti Anda pikirkan, itu yang mesti Anda pertimbangkan, ya. Amin. Oke, Bang. Konsepnya memang ya itu ala Bu Sophie lah. Kalau saya kan memang beda lagi Bu Sophie. Ya, saya juga punya penjelasan tentang kitab dan apa warta utama Yesus itu gitu. Jadi ada sebagian yang bisa saya terima, ada juga yang tidak gitu. Pada dasarnya dari alam ini diciptakan, ya itu tidak ada perubahan bagi kehendak dan perintah Allah. Bang Pima, ya. Bagi Abang Yesus itu siapa? Ya bagi saya tetap Rasul, dia tokoh. Dia tokoh pada zaman itu, saat itu, ya, di mana manusia dalam kegelapan yang dikuasai oleh pikiran dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Oke. Ketika Yesus mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, siapa yang bisa menyediakan tempat di surga bagi manusia? Ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu Bang Pendi. Enggak, Alkitab. Ini kita bicara Alkitab. Bicara Yesus. Ketika Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Iya. Saya belum menemukan ada rasul yang lain, Bang, yang berani mengatakan seperti itu. Ya, sebenarnya itu karakter Allah itu, Bang Pendi. Karakter Allah. Pada Yesus. Allah, siapapun yang yang ditunjuk oleh Allah menjadi rasul di muka bumi, dialah sarana bagi manusia untuk. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad siapa yang tunjuk menjadi rasul? Apakah beliau mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus? Ya, dia kalau bahasa Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan sebuah wilayah Darussalam namanya. Itu perkataan Allah, ya. Iya, dia tidak. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau untuk rahmat sekalian alam. Berarti untuk rahmat sekalian alam. Itu adalah kata Allah, bukan kata Nabi Muhammad, ya. Tetapi kalau Yesus sendiri yang berbicara. Yesus sendiri yang berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, betul. Itu semua rasul pasti gitu, dia menjamin. Tidak. Kalau memang semua rasul pasti begitu, Bang. Coba tunjukkan selain Yesus ada rasul yang berkata seperti itu. Ada nggak yang berkata begini, Bang Pima? Pada akhir zaman aku akan membangkitkan engkau dan memberikan hidup yang kekal. Ada nggak yang berani berkata begitu? Iya, itu saya paham bahasa itu, Bu Sophie. Kehidupan yang kekal itu kalau bagi pribadi saya, pemahaman saya, memahami kitab itu adalah Yerusalem itu sendiri, Darussalam itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri sebenarnya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Yesus berkata, aku akan membangkitkan kamu dari dalam kubur. Iya. Dan akan memberikan kamu hidup yang kekal. Pertanyaan saya, manusia mana yang bisa memberikan hidup yang kekal kalau kita ini mati semua, Pak? Iya, kalau begini, maksud saya begini. Kok izin Allah? Mana ada Rasul aja nggak berani memberikan hidup yang kekal? Loh, ya itu makanya kita percaya Yesus itu Allah. Bagaimana mungkin Yesus berkata aku memberikan hidup yang kekal kalau dia sendiri tidak hidup kekal? Iya, tahu, paham. Katakanlah kita ikutin gaya Bang Pima, ya. Seizin Allah. Apakah Nabi Muhammad tidak diizinkan Allah? Izin, biiznillah lah. Bismillah. Bagaimana amanah Nabi Muhammad berkata seperti itu? Ini kami ikutin gaya bicara Bang. Semua itu atas izin Allah. Mana? Di mana? Muhammad memberikan hidup kekal dan membangkitkan dari kubur. Mengapa Yesus mempunyai kuasa membangkitkan orang pada akhir zaman dari dalam kubur? Yesus berkata begini, pada akhir zaman kamu akan mendengar suara anak Allah dan aku akan membangkitkan kamu dari dalam kuburan. Siapa yang berkuasa membangkitkan manusia dari dalam kubur dan memberikan hidup kekal pada akhir zaman, Pak? Konteks akhir zamannya ini, Bu Sophie, yang saya agak susah menjelaskannya. Kalau dalam Al-Quran itu sesungguhnya awal itu lebih baik daripada akhir gitu ya kan. Sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada awal. Berarti berbicara kehidupan akhirat. Kalau saya nih sebagai Islam yang mungkin nggak tahulah apa, bagi saya kehidupan akhirat itu. Pertanyaan saya adalah di dalam Quranmu siapa yang bisa membangkitkan orang pada? Anda percaya pada hari kebangkitan itu hari berbangkit, betul? Hari berbangkit itu pada hari kiamat. Ketika datangnya Rasul, ya. Iya, siapa yang bisa membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat dari kuburan, Pak? Para nabi dan Rasul itu Rasul yang bisa. Di mana para rasulmu bisa membangkitkan manusia? Saya tanya, rasulmu Musa mati nggak? Ya Pak, dia mati. Nuh mati nggak? Mati. Ibrahim mati nggak? Mati semua. Ya, bagaimana orang mati bisa membangkitkan orang mati, Pak? Ya Yesus juga mati, Bu. Masa nggak mati? Loh, Yesus mati. Kalau Yesus mati, iman Kristen bubar, Pak. Ya Allah. Kan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mana bisa Yesus mati? Ini saya bacakan Anda ya. Yesus berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian. Betul. Kok betul? Pertanyaan saya, Pak, bagaimana mungkin orang yang tidak bangkit dari kubur bisa membangkitkan orang mati? Pertanyaan saya gini loh, saya ini mati, misalnya saya nih Sofiatul mati ya, saya dikubur. Lalu saya berjanji saya juga akan bangkitkan. Bagaimana saya yang mati di kubur saya bisa membangkitkan orang lain yang mati di kubur, Pak? Kalau saya memahami yang itu kayak gini, Bung Oke, saya tanya, di mana ayatnya Muhammad yang mati bisa membangkitkan Anda dari dalam kubur pada hari kiamat?
Ya, kalau saya bicara Rasul bisa menghidupkan orang mati, bahasanya seperti ini. Janganlah kamu menguburkan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Berarti maksudnya gini. Bukan itu. Pertanyaan saya gimana? Saya mau menjelaskan ini soal matinya itu tadi. Saya tanya Pak, pada zaman Muhammadmu itu masih hidup, bisa nggak dia membangkitkan orang mati dari kubur? Semua Rasul pasti bisa, tapi dalam bukan mati dalam fisik. Buka kamera, saya akan bersyahadat sekarang kalau Muhammad bisa membangkitkan orang mati dari dalam kubur. Iya, begini maksudnya Bu Sophie, Rasul maksud itu saya begini Pak Bima, Anda jangan berdusta. Saya nggak berdusta. Pada waktu Muhammad masih hidup saja, dia hanya bisa mematikan orang hidup, bukan menghidupkan orang mati. Apalagi sekarang Muhammad 1400 tahun mati. Bukan, pertanyaan saya masuk akal nggak? Pada waktu Muhammad hidup saja, dia nggak bisa membangkitkan orang dari dalam kubur. Apalagi sekarang dia di kuburan gitu loh Pak. Dan ini juga Bu Sophie, masih didoakan juga kan, ya Allah berilah tempat yang utama di sisimu. Makanya orang muslim setiap mengucapkan salam pembuka dalam sebuah ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amma ba'du, mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang karena selawat dialah yang akan nanti menolong kita untuk masuk kepada surga. Bagaimana orang yang mati mereka berdua bagaimana orang yang mati dan tidak selamat bisa membangkitkan kami yang mati juga Pak. Ya harus orang yang hidup, dia harus sudah bisa membuktikan bahwa dia sendiri bangkit dari kematian. Dia punya kuasa atas kematian. Makanya dikatakan, Alkitab berkata, dan musuh terakhir yang harus dikalahkan adalah dosa dan kematian. Yesus itu mengalahkan maut, Pak. Betul. Kalau cuma mengalahkan misalnya saya berantem sama Uni Rifa nih, saya mengalahkan Uni Rifa dalam debat, wah Sofia tuh hebat, tapi Rifa mati, gue juga mati. Apa hebatnya? Kalau hanya bisa mengalahkan orang dalam pertandingan tinju, saya mengalahkan kamu dalam perlombaan lari, saya mengalahkan kamu dalam debat, wah saya menang, hahaha, saya menang debat, tapi ujung-ujungnya mati. Yang terbesar adalah orang yang bisa mengalahkan kematian dengan cara apa? Bangkit dari kematian. Itu kemenangan yang besar. Itulah yang kami rayakan setiap hari Minggu, Pak. Kami merayakan kemenangan dan kebangkitan Yesus. Kami hari Minggu nggak pernah berdoa begini, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jauhkanlah aku dari siksa neraka dan siksa kubur. Nggak pernah, betul nggak Timothy? Kami kalau hari Minggu, kami berdoa begini, dia sungguh hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku terkenal, dia bangkit. Itu sholat apa nyanyi? Iya, kami nggak pernah nyanyi gini. Ya Allah, aku tidak sanggup masuk ke surgamu. Aku juga tidak sanggup masuk ke nerakamu. Jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa. Nggak ada Pak orang berdoa begitu. Nggak ada orang doanya begitu. Iya, benar juga tuh Bu Sophie itu. Ya, cuma konteks saya memahami Alkitab itu nggak seperti itu, Bung Sophie. Jadi kalau bagi saya ini, warta utama Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah menegakkan kerajaan Allah. Dia bangkit setelah disalib, itu bangkit pergerakan dia. Karena apa? Dari dia disalib sampai dia bangkit, itu ada 30 tahun dia. Nah, bahkan di dalam Alkitab itu ada tertulis bahwa di dalam 30 tahun dia setelah disalib, dia menyiapkan pasukan dengan apa? Juallah. Ini dari mana ceritanya Bapak ini? Ya, belilah pedang, katanya. Salah. Aku datang bukan membawa damai, aku datang membawa pedang. Baik, saya jawab. Jadi gini, ntar dulu, saya belum ngomong. Sebentar, jadi konteks saya jawab. kebangkitan, Anda mengatakan tadi dia menyiapkan pasukan. Sebentar Bang Bima, satu-satu. Dia menyiapkan pasukan karena dia menyuruh murid-muridnya untuk menjual bekalnya membeli pedang. Bukan menyiapkan pasukan, Pak. Dia itu menggenapi nubuatan di dalam kitab. Sebentar, diam dulu, Pak. Saya jelaskan, saya jawab. Dia itu menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya. Dia harus terhitung di antara pemberontak. Yesus itu, Pak, dihukum salib. Dia dihukum bukan karena dia melakukan pemberontakan, melainkan dia dihukum karena dia menghujat, dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia mengaku dia Allah itu sendiri. Ya, itu sebabnya ketika dia dihadapkan pada mahkamah agama, dia ngaku dia Allah loh. Ya, barang siapa yang mengaku dia Mesias, dia anak Allah, Allah dalam rupa manusia, dia harus dihukum mati. Tetapi karena pada waktu itu orang Yahudi itu berada di bawah jajahan Romawi,
Dia nggak bisa melakukan hukuman mati itu. Mereka nggak punya hak melakukan hukuman itu. Mereka adanya hukuman rajam di dalam agama Yahudi. Nggak ada hukuman salib. Lalu karena mereka tidak bisa menghukumi, mereka menghadapkannya pada Pontius Pilatus pada waktu itu yang berkuasa, prefektur Roma pada waktu itu yang berkuasa. Dan Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun yang sepadan dengan hukuman mati. Kalau urusan agamamu, dia mau ngaku dewa kek, dia mau ngaku Tuhan kek, dia mau ngaku Allah kek, itu urusanmu, itu urusan agamamu. Tapi dia tidak memberontak melawan kerajaan. Lalu orang Yahudi mengatakan apa? Dia mengaku dia raja. Baca itu dalam Alkitab kami. Padahal raja kami cuma satu, yaitu Kaisar. Jadi Yesus itu bisa dihukum mati di kayu salib atas dalam pemerintahan Pontius Pilatus di bawah prefektur Romawi dengan tuduhan pemberontakan terhadap negara. Dia dituduh dia mau menjadi raja, dia dituduh dia mau memberontak. Dan Anda lihat ketika Petrus memutus telinga kepala pasukan itu dengan pedang untuk membela Yesus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu, karena orang yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Anda salah ketika dia mengatakan Anda menyiapkan pasukan untuk membunuh. Para rasul tidak pernah mengangkat pedangnya untuk membawa orang masuk Kristen. Nggak seperti penyebaran Islam, Pak. Islam disebarkan dengan pedang. Bahkan nabimu menaklukkan Mekah pada waktu Fatu Mekah 2 tahun sebelum dia mati dengan pedang. Ya, itulah sebabnya ketika nabimu mati terjadi pemurtatan besar-besaran sehingga Abu Bakar melancarkan perang Ridho. Abu Bakar melancarkan perang melawan kemurtatan. Kenapa banyak orang murtad setelah nabimu mati? Karena pada waktu nabimu masih hidup, dia menaklukkan orang, memasukkan orang ke dalam Islam karena pedang, Pak, bukan karena iman. Anda baca di dalam Quran itu, iman belum masuk ke dalam hatimu, tapi katakanlah aslam taslam, kamu tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan selamat dari pedangku, kata Muhammad. Alkitab nggak pernah disebarkan dengan pedang, Pak. Bahkan para rasul itu dianiaya, dipenjara. Bapak baca tuh dalam kisah para rasul tuh. Pernahkah Petrus berkata, barang siapa yang nggak masuk Kristen, gua bunuh lu ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai, membawa pedang. Anda baca di situ, dia membawa pemisahan antara orang Kristen dengan, contohnya Bang Pendi nih, pedang telah turun atas dia. Yesus datang membawa pedang atas hidupnya, betul nggak Bang Pendi? Anda dipisahkan dari keluargamu, Anda dipisahkan dari ibumu yang sangat kau kasihi, Anda dipisahkan dari keluargamu. Kenapa? Pedang telah turun. Anda baca itu, maka orang akan membunuh kamu, pedang akan datang ke atasmu. Dan orang akan membunuh kamu. Dan ketika mereka membunuh, menganiaya kamu, mereka mengira mereka berbuat bakti kepada Allahnya. Anda baca nggak itu? Yesus sungguh-sungguh datang membawa pedang, Pak. Tapi bukan kami yang membunuh orang. Orang akan membunuh kami. Pedang akan datang kepada kami. Nah, Anda nggak bisa baca Alkitab ternyata. Ya, Anda bicara tentang kerajaan-kerajaan dalam Quranmu. Tidak ada yang namanya Tuhanmu mendirikan kerajaan. Di mana dikatakan di dalam Quranmu, Tuhanmu mendirikan kerajaan surga, Pak. Kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'ad haaretz. Dia mendirikan the kingdom of heaven. Karena itu, ketika Yesus datang, dia nggak pernah bawa agama. Beda dengan dalam Quranmu. Allahmu bahkan bersyahadat di dalam Quran. Allahmu beragama Islam. Alkitab tidak, Pak. Yesus tidak pernah datang membawa agama. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga. That's the difference. Itu bedanya. Ya. Ayo apalagi saya jawab. Saya jawab Anda pertanyaan tentang Alkitab. Ya, terima kasih, tapi tetap konteksnya berbeda. Konkretnya seorang utusan gitu ya. Jadi jangan sia-sia juga. Allah mengutus seorang rasul ke muka bumi cuma hanya untuk menyibukkan orang mati, cuma hanya untuk menyembuhkan orang sakit, dan lebih mulia daripada Musa yang berperang dan Muhammad yang berperang. Itu kan lucu kalau bagi saya. Musa itu membunuh bangsa raksasa. Anda baca di dalam Alkitab kami. Bentar dulu Bu Sophie, saya ngomong dulu ya. Jadi enggak. Anda salah ketika mengatakan Musa membunuh untuk memasukkan orang ke dalam agama Yahudi. Bentar dulu. Bukan, Pak. Bapak konteksnya salah. Musa itu berperang merebut tanah Kanaan. Ya, maksud saya gini Bu Sophie, bukan. Saya tanya Pak, di mana Musa berperang untuk mengkonvert orang masuk ke dalam agamanya? Di mana? Di mana ayatnya Musa menyebarkan agama Yahudi dengan pedang? Maksudnya gini Bu Sophie, musuh kita berdua ini bukanlah antar umat daripada keturunan Abraham atau generasi Ismail, tetapi
musuh para nabi dan rasul itu adalah bangsa-bangsa besar yang tidak mengenal Allah. Di dalam Alkitab saya tidak. Di dalam Alkitab saya, musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Bukan manusia, ada keliru. Kalau Yesus jelas itu bangsa-bangsa yang bahkan mereka menentang mau berperang dengan orang yang diurapi katanya. Itu di Lukas 4:24 kalau nggak salah itu. Jadi jelas. Itu di dalam Mazmur 2. Iya, Lukas juga ada itu 4 ya. Jadi Musa itu adalah penguasa saat itu. Yesus bahkan diuji oleh iblis, ya dibawa ke bukit, ditunjukkannya semua daratan itu untuk kamu itu semua, asalkan kamu tunduk sama aku. Berarti dia penguasa. Semua daratan, semua kerajaan manusia di bumi ini, bukan semua daratan. Ya, Muhammad juga sama, diuji dia sama iblis, kamu berhenti berdakwah, aku jadikan kamu pemimpin Mekah, aku kasih kamu ini. Katanya. Oke, ayatnya di mana itu Muhammad diuji sama iblis? Al-Lazi dia sangat membenci. Baik, saya bukakan Quran. Di Quran ayat berapa, surat berapa Muhammad diuji sama iblis? Maksudnya begini, Bunda Sophie. Jadi kalau saya tuh sebenarnya sedih melihat apa yang kayak gini nih. Sedangkan saya memahami Al-Quran, Islam jangan kemana-mana Pak, satu-satu. Tadi Bapak mengatakan sama Muhammad juga diuji oleh iblis. Saya mau tanya ayatnya di dalam Quran di mana Muhammad diuji oleh iblis? Di Al-Quran nggak ada, tetapi menunjukkan. Oh, nggak ada di Al-Quran. Justru yang ada di Quran adalah Muhammad menerima ayat-ayat dari setan, betul? Nggak, dulu saya ngomong gitu, Bu Sophie. Nggak. Anda mengatakan tadi sama seperti Yesus dicobai oleh iblis, menunjukkan kerajaan manusia di dunia ini. Anda mengatakan Muhammad juga dicobai oleh iblis, betul? Apa saya salah dengar tadi nih Pak Erben sama Bang Timothy? Iya, penguasa yang saat itu tuh. Jadi bukan. Yang Anda mengatakan, Pak, satu-satu Pak. Anda mengatakan Muhammad diuji oleh iblis. Saya tanya ayatnya dalam Quran di mana? Nggak ada ternyata. Berarti Anda itu mengklaim sesuatu yang nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, betul? Bukan gitu. Jadi kalau di Quran itu surat Al-Furqan namanya. Al-Furqan ini karakter Allah. Tatkala yang saya buka surat Al-Furqan. Maka yang batilnya. Al-Furqan ayat berapa? Ini Bu Sophie, tatkala seorang rasul datang. Ayat berapa Muhammad dicobai oleh iblis, Pak? Surah 25 ayat berapa Muhammad dicobai oleh iblis? Bu Sophie diam dulu sekali. Tadi Bu Sophie banyak ngomong. Saya ikutin, dengerin. Udah satu-satu. Saya kalau ngomong ada dasarnya. Ada ayatnya. Anda kalau ngomong nggak ada dasarnya. Mana Pak? Ayat berapa? Saya buka ini, saya buka Quran. Surah 25 ayat berapa Muhammad dicobai oleh iblis? Bukan soal itu. Maksudnya karakter Rasul itu antara yang hak dan yang batil. Dengar dulu. Pak Erben, aku salah dengar apa enggak ya? Tadi dia mengatakan sama seperti Yesus dicobai oleh iblis, Muhammad juga dicobai oleh iblis. Betul nggak tadi dengarnya begitu? Iya, ada samakan itu. Rasulullah Muhammad itu juga diuji oleh penguasa. Iya, mana ayat berapa? Penguasa atau iblis? Iblis juga. Ya, Fir'aun, iblis, Namrud itu tuh karakternya sama. Tapi kalau dikerumuni jin ada. Aku Bapak di surga. Iya, kalau dikerumuni jin ada, kalau menerima ayat-ayat setan ada. Surah An-Najm. Musuh Bu Sophie itu bukan kami orang Islam atau Yahudi, iya, tetapi penguasa kegelapan. Bang Bima. Penguasa bangsa-bangsa. Surah Al-Furqan ayat berapa? Saya mau baca Muhammad dicobai iblis. Al-Furqan itu namanya pembeda atau batas. Kalau bisa mati. Saya sudah tahu itu, Bang. Iya, makanya saya Surah Al-Furqan ayat berapa? Ayat berapa? Jadi, ayatnya nomor berapa? Seorang rasul itu sama kayak pedang dia mentalnya. Dia membedakan antara yang hak dan yang orang batil. Ditanya apa, jawabannya apa ya? Saya tanya di Al-Furqan ayat berapa Muhammad dicobai iblis? Ayat berapa? Saya mau buka Quran. Cuma Bu Sophie saya kasih tahu ayat, Bu Sophie nggak paham. Perbedaan kebangkitan yang saya pahami di kitab dengan yang Bu Sophie paham. Saya nggak bicara kebangkitan, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu tadi mengatakan Muhammad dicobai oleh secara tahayul. Kamu tadi mengatakan Muhammad dicobai iblis. Aduh Tuhanku Bapak. Bang Erben ngomongnya gimana ya? Aku sekali ya. Musuh kita Bu Sophie itu adalah penguasa bangsa-bangsa iblis hari ini. Bukan iman daripada Mila Ibrahim. Satu-satu. Kamu tadi mengatakan sama seperti Yesus dicobai iblis. Muhammad juga dicobai iblis. Surah Al-Furqan, kamu mengatakan ayat berapa? Saya mau nanya surah Al-Furqan ayat berapa? Muhammad dicobai iblis. Bacalah, pahamilah surah Al-Furqan itu. Artinya pembeda batas. Quranmu itu kan antara ayat atas sama ayat bawah nggak nyambung kalau ngomong. Kalau yang nggak paham, kalau yang paham bisa lah. Saya paham. Saya bukan, paham. yang surah Al-Furqan ayat berapa sih Muhammad dicobai iblis?
Coba bacakan sama saya. Surah Al-Furqan ayat berapa? Coba ketiklah di situ di Google. Muhammad ditawarin Katanya jabatan. paham. Kok cari ke Google sekarang? Iya. Kok jadi Google? Ini loh, yang aku temukan di dalam Al-Furqan begini ya. Yang ditemukan di dalam Al-Furqan begini. Sebentar, Bang Bima, yang ditemukan dalam Al-Furqan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Pertanyaan saya, Pak, emang ada rasul yang nggak makan makanan dan nggak ke pasar? Terus rasul ngapain sih ke pasar? Coba saya tanya Al-Furqan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dia memakan makanan, dia jajan dan ke pasar. Emang kira-kira ngapain tuh para rasul ke jajan dan ke pasar, Pak? Itu menunjukkan bahwa dia ana basarum mislukum. Saya manusia biasa seperti kamu, tanpa bimbingan Allah, petunjuk wahyu. Bukan, saya tanya. Saya bukan siapa-siapa, Mengapa manusia. nih kamu tadi suruh baca Al-Furqan, Muhammad dicoba iblis. Iya, itu yang Sophie baca. Itu yang ada justru begini nih. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka jajan makanan dan ke pasar. Pertanyaan saya, kapan Yesus ke pasar lalu jajan makanan, Pak? Karena Yesus manusia. Kan katanya dua natur katanya. Bukan, saya tanya kapan? Kapan Rasul sebelum Yesus salah satunya sebelum Muhammad kan Isa contohlah. Pertanyaan saya, di mana Isa jajan makanan di pasar? Kan dia jalan ke pasar, dia bahkan ngamuk-ngamuk itu di depan jual beli uang. Mana dia ke pasar mana? Dia ngamuk itu mengamuk apa di Yerusalem membongkar. Mana tunjukin sama saya Quran ayat berapa Isa ke pasar? Tunjukin nama saya Isa ke pasar ayat berapa? Kan Yesus masuk itu ke Yerusalem. Jangan Alkitab yang mengklaim. Kenapa Alkitab tidak pernah mengklaim kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan mereka jajan makanan lalu ke pasar? Itu menunjukkan bahwa dia punya natur. Saya tanya di dalam Quranmu, di mana Isa Al-Masih jajan makanan di pasar? Mana? Lah ini ayat Quranmu, betul nggak Timothy? Aduh, lucu. Ini loh, kalau ngomong Al-Quran ayat 20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka jajan makanan dan ke pasar-pasar. Iya, Rasul itu